Allah itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit pada mereka dari Zir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Faran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub. Oke, jadi tak ada hubungannya dengan Kristen. Kenapa Kristen ini kemudian tampil membawa hukum Torah meskipun mereka tidak gunakan? Karena mereka menggunakan hasil rampasan dari Paulus. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, Yakub meramalkan Benyamin, nanti keturunanmu berperilaku seperti serigala. Pada pagi hari dia merampok, pada sore hari dia membagi-bagikan rampasannya. Paulus, Galatia 1:15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Paulus setelah mencuri data-data dari hukum-hukum yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, dirampok. Data-data itu dibagikanlah kepada Roma. Nah, makanya Roma menyebar kemana-mana dengan penekanan, perampasan, dan seterusnya. Lahirlah Kristen di Indonesia ini. Itulah awalnya hasil curian yang dipakai oleh serigala yang nyamar seperti domba, yang telah dinubuatkan kemudian oleh Yakub dan dinubuatkan oleh Yesus dan digenapi oleh Paulus, dan orang banyak yang sesat itu adalah Kristen. Laknatullah alaih. Silakan. Ya, silakan Pak Yono. Pak Yono. Pakai data ya kalau ngomong. Jangan jual pantat ayam. Pakai data. Ya, oke Bang ya. Kita di sini ya, tetapi saya cuma mengatakan ke Bang Suma, jangan pernah mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu dan begitu dan begini ya. Ya. Nanti ku bongkar aibnya itu Paulus, kenabian palsunya. Silakan lanjut aja dulu. Nah, oke ya. Abang Zuma juga berbicara tentang Taurat ya. Padahal Abang Zuma tidak ada izin untuk mengkotak-atik itu. Ya. Abang Juma izin dari siapa untuk mengotak-atik hukum Taurat itu, sedangkan Abang Juma tidak mengimani itu. Abang Juma membenci Taurat itu ya. Jadi kalau kau berbicara Taurat itu memang berlaku pada bangsa kadang Israel. lucu memang Ya. Jangan kamu ketawa ya. Jangan ketawa. Karena kau bernarasi liar tetapi kau tidak tahu ya. Hukum dan ketetapan ya, hukum Taurat itu diturunkan kepada bangsa Israel ya. Kami yang Kristen sekarang ini tidak perlu taat kepada hukum Taurat itu lagi karena Yesus telah menggenapi, telah membatalkan hukum Taurat itu. Ini yang saya tanya, apa hubungannya saudara? Tunggu. Diam dulu, nanti saja. Apa hubungannya Kristen dengan hukum Taurat? Kenapa justru kamu mengatakan kami tidak taat lagi? Memang sejak kapan hukum Taurat itu untuk kamu? Ya kami iya, tidak taat lagi. Memang sejak kapan hukum Taurat itu untuk kamu? Kapan? Nah, oke ya. Maksudmu apa? Saudaraku, kenapa saya menjelaskan Torah? Karena Al-Quran saya memberikan legitimasi itu. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadha kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyara lil muhsinin. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran ini, wahai Nabiku Muhammad, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kamu tahu nggak siapa yang zalim yang dimaksud di sini? Yang dimaksud ya, orang zalim ini adalah orang kafir. Maka saya menjelaskan data ini karena orang-orang kafir yang dimaksud di situ. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Di situ dikatakan wal kafiruna humuz zalimun, dan adapun orang-orang kafir itu adalah orang-orang zalim. Nah, Taurat datang, Al-Quran datang untuk menguraikan sebagian dari isi Torah agar memberi peringatan kepada kalian orang-orang zalim, orang
orang kafir, Kristen. Jadi kamu nggak bisa membatasi itu. Al-Quran datang menjelaskan tentang Taurat sekaligus sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang kafir. Makanya Al-Quran ketika datang menjelaskan bahwa Taurat itu adalah kitab yang diberikan kepada Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel. Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Hukum Taurat itu diambil oleh Paulus ya sebagai tameng untuk melegalkan ajarannya. Ajaran apa itu? Menggantikan perintah Tuhan dengan perintahnya, menggantikan syariat Tuhan dengan syariatnya, menggantikan Tuhan dengan Kristus yang datang kepadanya berupa makhluk roh yang datang kepadanya ketika dia ke Damsyik. Begitu saudara. Jadi tak ada hubungannya Taurat itu dengan Kristen. Kristen hanya menggunakan Taurat di mulutnya supaya dianggap ia tahu anak dari Israel tahu. Padahal itu hanya alat untuk menipu. Silakan Anda tanggapi pakai data. Silakan Pak Yono. Baik. Ya, saya tanggapi dulu Bang Suma tentang Paulus ya. Jangan kamu sebut lagi Paulus itu ya nabi palsu dan begini dan begitu ya. Jangan kamu sebutkan di dalam Quranmu itu tafsirnya itu nabi Paulus ya. Nabi Paulus itu adalah utusan Allah SWT. Kau dengar titik ya. Di dalam Quranmu itu ya kau menghina Paulus. Saya di sini tidak mau ya. Rasul Paulus itu ya rasul kami ya. Kau menghina dia. Sudahlah Tauratnya orang dirampok, sekarang Al-Quran lagi mau dirampok. Dengar dulu kamu penjajah ya, kalau saya bahas ya. Di dalam kitabmu itu ya pendetamu yang lulusan luar negeri suruh ke sini. Dengar dulu yang sembunyi sekali ya. Di dalam kitabmu itu tafsirnya itu ya mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul ya nabi dari Allah yang SWT itu yang mengutus. Astagfirullahaladzim ya Allah ya kan. Ya, oke satu sekalian aja aku bilang Lukas juga ada dalam Al-Quran. Ya, saya tunjukkan biar kamu tahu ya. Karena iya, silakan. Paulus terus ya, saya tunjukkan ya bahwa tafsiranmu itu ada Paulus adalah nabi yang diutus. Oh, tafsir. Saya juga bisa mentafsirkan kalau itu bom-bom. Kalau Ya, cuma tenang tafsir. saja. Namanya tafsir. Sudah lanjut. Mana hukum Taurat ini? Hukum Taurat untuk Kristen itu di mana? Benang merahnya ke Kristen hukum Taurat itu di mana? Berat memang, berat memang, berat. Izinkan dia bertelur dulu. Wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun. Jadi Al-Quran datang menjelaskan isi Taurat untuk sebagai peringatan kepada orang-orang kafir bahwa apa yang mereka ambil dari Taurat itu meskipun hanya remah-remah, tapi itu tidak sesuai dengan hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat dibilang sampah, salah, itu keliru. Hukum Taurat dibilang tidak ada kebenaran di dalamnya, itu keliru. Hukum Taurat kemudian dibatalkan, itu keliru. Semua keliru. Maka Al-Quran datang menjelaskan bahwa Taurat itu ada petunjuk dan rahmat di dalamnya. Makanya Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran datang sebagai peringatan kepada orang-orang kafir ini supaya berhenti dari kezolimannya, memfitnah Nabi Adam, memfitnah Nabi Musa, memfitnah Taurat, memfitnah Nabi Isa, memfitnah Yesus, semua difitnah hanya untuk sekedar menuhankan Kristus ini. Padahal Kristus ini bukan manusia, berarti bukan anaknya Maria kan gitu. Oke, lanjut. Saudara siluman. Ya, siluman. Ini siluman babi. Siluman? Hah? Itu ada gambar babinya. Oh, Siluman? gitu. Itu Bang, kan gambar babi itu. Bukan siluman Theos. Siluman Theos bertanduk 7 bermata 7 itu. Itu bukan Tuhan mereka katanya Bang. Lalu apanya? Itu beda, itu mau menunjukkan 7 kota katanya. Oh, itu tafsir, itu tafsir. Aku melihat, ya dilihatnya nah. Udah dilihatnya. Lebak mina cini kita ujene ponto.
Ada nah lihat tahu bembe habis digerek lehernya bertanduk 7 bermata 7. Deh pandai sekali bersilat lidah. Sudah jelas-jelas dibilang di situ, itulah ketujuh roteos yang diutus ke bumi. Nabila misedek bukan. Ini zaman sudah canggih, berat untuk menipu-nipu lagi. Makanya di barat agama ini sudah ditinggal. Di Indonesia aja so paten, di barat udah ditinggal. Kenapa? Karena bertentangan dengan data dan akal sehat. Begitu Jo. Indonesia kan ini kecenderungan kita itu yang penting dari luar negeri. Panci bekas yang penting dari luar negeri, mantap sudah. Bahkan pakaian dalam kalau dari luar negeri, pakaian dalam, gigi palsu kalau dari luar negeri itu pasti disukai. Tas palsu, tas bekas, celana dalam bekas, apalagi. Kalau dari luar negeri pokoknya pasti disukai. Nah ini juga agama bekas yang sudah tidak dipakai di luar sana, dipakai juga di sini. Ya kan fakta gitu. Ya. Buktinya Inggris, orang-orang di luar sana sudah berlomba-lomba masuk masjid ibadah, bersyahadat. Iya toh? Kita sama Bang. Boleh? Wirman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya Muslim Bang. Ya. Saya cuma pengen ini aja, pengen tahu aja suara langsung Bang Juma ini makanya. Sama Mbak Nora bagian Santang, saya tiap hari sih dengar live-nya gitu. Tetap dukung. Semangat Upload Indonesia. Amin. Alhamdulillah. Makasih ya Bang, doanya. Wah, saya juga keluarga ada dari non Muslim juga. Cuman ya orang itu memang keras-keras semua loh Bang. Apa? Oke. Kita lanjut diskusi ya Bang. Orang Oke, suka siap. barang bekas yang penting dari luar negeri Bang. Oke. Makasih ya Bang. Assalamualaikum. Ya. Makasih abangku. Turunkan aja Pak ya. Saya cuma kasih semangat aja. Siap, makasih. Cerdas. Ini cerdas murtad. Salam, Murtad. salam, Wah. Bang Juma, Bu. Salam sampurasun. Ya, sebentar. Ya. Kristen Islam Bang. Saya di KTP Islam, tapi saya udah murtad dari 2017. Saya bukan. Oh, bukan Islam lagi Oh, ya, iya. Kristen ya. Oke, Halo? silakan. Iya, berarti murtadin. Iya Bang, gimana Bang? Lanjut. Halo, Iya. Bang. Mau bertanya Bang Juma. Iya. Sebenarnya kenapa umat Islam itu kalau sholat mesti menghadap Ka'bah gitu? Itu sih Oh, iya. pertanyaannya. Barangkali saya tertarik kembali lagi ke Islam. Iya. Tanyanya itu sih. Oke. Jadi Ka'bah itu simbol tauhid dalam Islam. Simbol tauhid. Kenapa Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kenapa kita harus mengesahkan Qul huwallahu ahad? Katakanlah bahwa seluruh upaya yang ada di atas muka bumi ini harus mentauhidkan, harus mensatukan Tuhan. Maka seluruh upaya yang ada dalam kehidupan manusia, apapun itu, harus merujuk kepada keesaan Tuhan. Maka ibadah, cakupan ibadah, puasa hanya tertuju kepada satu entitas saja. Salat hanya tertuju kepada satu entitas saja, yaitu jangankan kemudian niat, gerakan tubuh harus merujuk pada satu titik, yaitu tauhid, mengesahkan Tuhan. Maka arah kiblat dari manapun manusia di bumi ini harus merujuk kepada satu titik saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Islam dalam ibadah pun harus satu titik. Beribadah dari manapun harus satu arah,
yaitu menuju kepada hakikat pencipta langit dan bumi semata. Tidak berserak, yang satu menghadap ke kiri, yang satu menghadap ke kanan, yang satu membelakang saling. Enggak, itulah indahnya Islam. Makanya disebut Islam damai. Coba Anda bayangkan kalau dalam satu masjid orang mau ruku sujud seenak-enaknya, apa jadinya? Uhtinora sujud menghadap ke barat, yang di belakangnya sujud menghadap ke timur. Nah, begitu sujud langsung tiarap mereka karena bokongnya besar-besar nih orang. Jadi dalam tata cara ibadah saja Islam itu indah, saudaraku. Andai saja kamu bisa naik ke langit melihat umat Islam itu ibadah, begitu indahnya. Dari ufuk yang paling terjauh dari Ka'bah itu sujud lebih awal, kemudian bergerak seperti kuncup bunga yang sedang tertutup. Begitu juga ketika mereka bangkit dari ruku, mereka seperti kuncup bunga yang sedang mekarnya. Itulah Islam, merujuk kepada satu titik ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu sami'na wa ta'na. Islam itu mendengar dan mentaati. Ketika ada perintah dari pencipta langit dan bumi, maka penganutnya disebut muslim. Ma makna muslim? Apa maksudnya muslim? Muslim itu adalah orang yang tunduk kepada perintah pencipta langit dan bumi, tidak membantah. Sekiranya diperintahkan salto, salto. Sekiranya diperintahkan renang, renang. Tapi diperintahkan sujud menghadap ke Baitullah, ke Baitullah, ke Bait El. Jadi Islam ketika ada perintah, sujudlah kamu menghadap ke Baitullah, maka kami sujud. Tak ada perlawanan, kecuali orang yang suka membantah Tuhannya, diperintahkan kemudian sujud, tapi mereka tidak sujud, malah salto-salto. Saya kira begitu, Bung. Terus kenapa Bang kalau misalkan ada orang gitu kritik misalkan kepada Nabi Muhammad ya, itu sampai dihalalkan darahnya? Saya kan pernah katanya ajaran rahmatan ilal alamin ya. Iya. Harusnya kan mengampuni gitu. Kenapa di Oke, baik. Yesus itu, Nabi Isa itu, sejatinya ketika diutus ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, yang harus berlaku sesuai dengan titah yang ia bawa adalah orang Israel seluruhnya kudu wajib percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Yesus kudu wajib dipercaya oleh seluruh Bani Israel. Itu tujuan dia datang kemudian di tengah-tengah manusia, kaumnya Bani Israel. Tetapi kaumnya jauh lebih sangar, kaumnya jauh lebih bengis, kaumnya jauh lebih kemudian pembangkangannya malah lebih daripada setan. Maka Yesus harus pergi meninggalkan dunia tanpa harus menuntaskan ajarannya. Begitu juga Nabi Musa. Sekarang Nabi Musa mana ajarannya? Tunjukkan mana kitabnya Nabi Musa. Nggak ada lagi. Adapun di kalian itu hanya terjemahan dari Alexandria pada abad ketiga. Bukan kitabnya Nabi Musa lagi. Tidak ada yang sanggup menjaga kitabnya Nabi Musa. Kenapa? Karena kaumnya mayoritas pembangkang terhadap Nabi Musa. Dan tak ada pembelanya. Kemudian Yesus datang. Yesus juga mengalami hal yang sama. Tak ada pembelanya, malah pengikut-pengikutnya juga terpedaya oleh Kristus palsu yang mengaku Yesus. Nah, ketika Nabi Muhammad itu datang, Bung, ajarannya itu litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, maka dia harus ajarannya itu sampai pada titik terakhir kehidupan di dunia ini, alias harus sampai kepada penghujung kehidupan bumi. Makanya coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan, apa katanya di situ? Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa ini, dari umat ini. Jadi tidak main-main. Utusan Tuhan jangan main-main. Kalau utusan Tuhan sudah diprioritaskan, jangan kau ganggu, jangan diganggu dong. Nah, kalau misalnya utusan Tuhan itu kemudian diganggu, kemudian utusan Tuhan itu ingin dibunuh, lalu siapa lagi yang akan
mengajarkan ajaran sampai di akhir zaman. Kalau diganggu kemudian ajarannya, maka Nabi Muhammad sebagai Rasul dan penutup para Nabi, ajarannya harus langgeng sampai hari kiamat. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara, kenapa darahnya halal? Di mana kau dapat data itu? Di data mana yang Pantas bisa tuh, kau Bang, tunjukkan? orang Nabi Silakan. mengkawin anak kecil, Bang. Itu kira-kira gimana menurut Abang? Seorang Nabi. Pantas enggak punya anak seorang kecil, Bang, Nabi? yang Pantaskah seorang Nabi menikahi anak kecil? Pantaskah Tuhan mengisap puting wanita remaja? Itu pertanyaan yang harus Anda pelajari itu. Karena Anda murtad dari Islam pindah ke agama aneh. Anda kaget ada seorang Nabi, ada seorang pemimpin menikah anak usia 6 tahun di 1400 tahun silam, sementara kakeknya Tuhan Anda itu menikah ribuan wanita. Ah, itu nggak pantas, Tunggu, sabar dulu. Yang Anda jadikan Bang. yang nanti Anda kayak jadikan sebagai sandaran adalah tolak ukur Anda. Kan gitu. Tolak ukur Anda yang hidup di zaman sekarang. 1400 tahun silam Nabi Muhammad diminta kemudian oleh keluarga untuk menikahi seorang wanita. Wanita dinikahi di usia 6 tahun dan nanti serumah di usia 9 tahun. Usia 9 tahun pun ketika orang tua daripada wanita tersebut, Siti Aisyah tersebut, datang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, istrimu Khadijah sudah layak untuk menjadi ibu rumah tangga. Beliau sudah dewasa, beliau sudah menampakkan keibuan, beliau sudah matang dari segi biologis, dari segi pemikiran, itu sudah matang. Maka Siti Aisyah serumah dengan Nabi Muhammad ketika kemudian berusia 9 tahun. Orang Arab, Bung, kalau sudah 9 tahun, apalagi masa lampau 1400 tahun silam, itu sama dengan wanita 18 tahun era sekarang ini. Sama. Kemudian satu, sabar dulu. Tidak ada hukum yang dilanggar. Kemudian tidak ada yang keberatan. Lalu kemudian tidak ada dosa yang diakibatkan dengan hal tersebut. Dan yang terpenting kemudian hikmat daripada pernikahan Siti Aisyah dengan baginda Rasul Muhammad SAW, Siti Aisyah menghafalkan 2000 hadits lebih yang berkaitan dengan kewanitaan. Lalu Anda siapa mau keberatan seperti itu? Sedangkan pastor pendeta banyak kita temukan di barat sana, banyak anak-anak kecil yang menjadi korban pedofil. Kenapa Anda tidak layak, tidak mengatakan ini layak enggak? Sedangkan mereka Anda sebut dengan apa? Anak-anak Tuhan. Nabiku cuma nabi, bukan anak Tuhan. Pendeta pastor anak Tuhan. Tapi ratusan kemudian kita temukan ya kejadian-kejadian yang sangat-sangat memalukan. Pastor pendeta orang-orang suci katanya anak-anak Tuhan, tetapi pedofil, bahkan banyak anak-anak laki-laki yang mereka gauli korban sodomex, banyak korban sodomex. Dan sekarang Anda coba lihat, sabar dulu, Anda kan bertanya, sekarang coba Anda lihat, siapa agama yang menghalalkan nikah sesama laki-laki? Agamaku, agama yang dibawa oleh nabiku, atau agamamu? Ayo, pikirkan aja dulu itu. Anda jangan lihat oknum, saudara. Kalau Anda melihat oknum Nabi Muhammad, bisa nggak kamu menceritakan hari demi hari kehidupan Paulus? Ketika dia usia, sebelum dia dikandung, setelah dia dikandung, setelah dia dilahirkan, setelah dia kanak-kanak, setelah dia remaja, kemudian dewasa. Ada cerita tentang Paulus? Ada? Supaya saya bisa membandingkan dengan nabiku. Mana tahu dia pernah menyodomi kambing? Mana tahu dia pernah memperkaos kemudian nenek-nenek usia 80 tahun? Kita nggak tahu, dia tidak punya sejarah. Mana sirah kehidupan Paulus? Ada? Mana tahu dia homosex? Faktanya dia tidak nikah. Jangan-jangan dia gay. Loh, kok bisa bingung gitu? Ya sekarang buktikan mana sejarah hidupnya Paulus. Ada nggak? Loh, bapaknya aja kita nggak tahu siapa bapaknya. Orang-orang Yahudi tidak ada yang menerimanya sampai hari ini sebagai rasul.
Hanya kalian aja yang di luar daripada Yahudi yang menerimanya. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan Anda, kalau Nabi Muhammad Anda katakan kemudian itu tidak becus, itu pandangan saudara. Anda lihat di dalam Bilangan 31 nomor 17-18. Di situ perintahnya boleh menikahi, boleh mengkawini, boleh mengambil wanita yang baru lahir hari itu juga. Anda baca kitab Anda itu, kitab yang Anda rampok dari agama Yahudi. Di dalam kitab Bilangan 31 boleh mengambil anak yang baru lahir untuk dijadikan sebagai milikmu. Rampasan perang berupa wanita yang masih perawan boleh kau ambil untukmu. Nah, Siti Aisyah bukan rampasan perang, tapi Bilangan 31 rampasan perang. Anak-anak kecil yang masih perawan bisa kau pakai untukmu, meskipun masih pakai jari-jari telunjuk aja dulu, karena masih bayi, masih usia 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pakai jari-jari aja dulu, cek. Nah, tunggu sampai di setahun. Tapi kalau kau sudah tidak bisa tahan, ya terserahmu lah sampai dia mati. Kan banyak kuburan-kuburan bayi ditemukan toh di gereja-gereja barat, di halaman-halaman gereja barat, bagian belakang gereja mereka banyak kuburan bayi diterima toh. Jangan-jangan bayi itu ya Abang, itu satu. Yang kedua, ya, tunggu sabar dulu, sedikit lagi. Yang kedua, agama, negara, wilayah, daerah, area, tempat hidup manusia yang dihuni kebanyakan Kristen menjadi asal usul penyakit kelamin tertinggi di atas muka bumi ini. Penyakit AIDS, HIV, penyakit pantat. Banyak orang embeyan karena dirudal pakai pentungan. Itu berasal dari negara-negara yang penduduknya mayoritas Kristen, penyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Silakan. Nanti saya balik bertanya ya. Karena Anda kan murtad dari Islam, berarti agama Anda lebih baik dari agama yang Anda tinggalkan. Halo. Gimana? Intinya saya cuma bertanya aja. Itu ya keraguan saya di Islam. Iya, saya harus bertanya juga dong kepada agamamu. Kamu meninggalkan agama Islam menuju kepada agama Kristen karena kamu menganggap Kristen itu lebih baik dari Islam. Itu pasti. Maka saya punya hak untuk bertanya. Karena kenapa? Bukan hanya ente. Kami seluruh umat Islam adalah sasaran empuk yang setiap hari ingin dimurtadkan oleh Kristen. Misi Kristen dunia adalah mengkristenkan dunia. Misi Kristen Indonesia adalah mengkristenkan Indonesia. Jangankan ente yang sudah terlanjur menjadi korban, kami juga jadi sasarannya nih. Tiap hari mereka bolak-balik putar kepala gimana caranya untuk menjadikan orang-orang Islam masuk Kristen. Jangan Anda kira kami nggak tahu. Jadi izinkan saya juga bertanya. Satu pertanyaan aja. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Silakan Bang. Oke. Itu kemana ya? Pertanyaan Kalau ajaran Nabi kayak gitu nikahin bocil, saya. Udah. tahu. Pertanyaan saya. Dek, dengarkan dulu pertanyaannya, Dek. Kita gantian. Kalau enggak Anda gimana ya? Pertanyaan Menurut Abang. pertanyaan saya, Tuhan semuanya Tuhan itu, Tuhan agama-agama lain itu tidak Anda turun ke bumi kemudian menghisap puting. Pertanyaan saya, apa fungsinya Tuhan kau itu turun ke bumi? Mau gimana? Isap dada, isap buah dada perempuan. Silakan, kau jawab. Nongkrong di gurun, Jawab. batu. Wah, orang gila, orang sakit hati. Orang sakit hati dia tuh. Orang sakit hati. Nabi Muhammad turun ke bumi menikahi wanita. Itu sah-sah saja. Ada Tuhan turun ke bumi isap puting. Apa fungsinya Tuhan isap puting? Fungsi Tuhannya Kristen isap puting wanita itu apa? Bukankah dia bisa turun langsung menjadi dewasa? Apa fungsinya dia turun jadi anak-anak, jadi bayi? Bukankah dia bisa turun langsung usia 30 lalu mengajar penginjilan 3 tahun, akhirnya dia 3 tahun aja di bumi
toh sejarah hidupnya dari 13 tahun sampai 29 tahun tak ada, disembunyikan, diumpetin. Ya mungkin pada saat itu dia nikah, berumah tangga atau apa gitu. Nah pertanyaan karena datangnya dari seorang yang mengaku murtadin, balik nanya dong, apa fungsinya Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Salah satunya adalah Siti Aisyah diajarkan kemudian untuk menghafalkan hadits-hadits yang berkaitan dengan kewanitaan yang sangat sensitif, dihafalkan kemudian hadits-haditsnya oleh Siti Aisyah dari suaminya yang sangat dia cintai. Pertanyaan balik, apa fungsinya Tuhan Anda turun ke bumi emut puting wanita? Pikirlah itu, pikirkan itu. Gabriel bisa turun ke bumi jadi manusia dewasa, bisa. Malaikat datang kepada Abraham langsung dewasa, bisa. Malaikat datang kepada Zakaria, Elizabeth, kepada Hagar, bisa. Tuhan turun ke bumi kudu isap puting dulu. Ini gara-gara Tejo ini. Ya, selamat sore Pak. Aku gak ditakoni, jadi aku wis meneng ae ngrungokne. Selamat. Sabar. Biar disapa. Bang Immanuel. Halo. Bang Waduh, Immanuel. malas. Ini karet ban mobil kalau itu. Ya, Siapa? saudara Paulus saya baru kenal. Selamat sore Pak. Iya, yang udah pakai akal. Iya, Yang udah pakai akal enggak, usah di. saya menyimak sedikit tadi. Sebentar dulu Bang. Bang Immanuel, kalau Anda nggak monitor saya turunkan. Halo. Aduh, lambat lah Ban Bang. mobil, jangan dinaikkan itu. Itu ban mobil. Siapa? Immanuel itu Bang? Iya, ban mobil itu. Oh, Tahu nggak ban ban mobil mobil? ya. Kalau dipukul batu terpental otak, nggak sudah berfungsi otak. Doktrin dogma. Iya, selamat. Lagi gimana Iya. Bang? Dicerdas mau naik lagi gimana? Sebentar. Selamat Iya. sore Pak. Ini ada Paulus. Wih, Ada Paulus kan, Kristen kan beliau. iya Paulus Kristen. Itu si cerdas gak usah lagi ya, dinaikkan lagi ya Bang, gak usah ya. Iya, karena gitu aja. Oke. Sama aja Sutejo ini sama aja. Cuman Sutejo kelebihannya karena giginya sudah mulai tumbuh lagi. Oke, diam dulu Bang Sutejo. Silakan Bang Paulus. Silakan Paulus. Iya, saya menyimak sedikit tadi yang disampaikan oleh siapa ini Bang Zuma, pelecehan anak-anak itu. Kok kayaknya yang tersebar di sini beritanya itu dari daerah pesantren ya? Oh ya? Oh Masa iya loh. sih? Anda enggak Oh. pernah ngikuti media sosial toh? Oh iya, saya Berita- tahu, Bu. Enggak, Saya ngerti. sebentar. Saya tahu, saya ngerti. Ya, oh Kalau gitu. hal-hal seperti itu, karena kalian menguasai media, jadi dibesar-besarkan. Tapi media barat tidak bisa kau bohongin. Coba kau buka Google sekarang. Pedofil dari Kristen mayoritas. Bang Zuma. Pencabulan dari Kristen Sebentar. mayoritas. Sebentar. Itu fakta. Itu Tarik fakta nafas, real. tarik nafas Bang. Ya Tarik kamu nafas. yang Ya. tarik nafas. Yang Kamu tarik saya nafas. katakan beritanya di sini hampir semuanya yang tersiarkan diberitakan pesantren kebanyakan. Mana? Coba Loh, buka makanya datanya coba. Lah, ya toh. Ah, coba Kamu buka. berarti tidak pernah mengikuti media Itu sosial. dusta. Itu dusta. Dari Ya, dari 100 itulah kasus, dari kalian. 100 kasus, kasusnya itu Kalau- 10, mungkin Ya, dari pesantren 90-nya kasusnya. dari kalian. Cuman- Yang 10 ini diputar terus karena kalian yang menguasai media. Oke? Coba lihat. Ini di dalam agama Kristen, dengar dulu. Di sini yang mayoritas Dengar dulu. Kristen apa Saya Islam, boleh Bang? bertanya kan? Nah, Bang, dengar dulu. sebentar. Di dalam Kristen, dengar dulu. Di dalam Kristen boleh nggak cerai kalau bukan karena zina? Dengar dulu. Boleh nggak cerai kalau bukan karena zina di Kristen? Tidak boleh. Makanya Oh, tidak istilahnya boleh. Dinda orang Kristen Nora, satu. coba dibuka jumlah jumlah umat Kristen yang cerai tahun 2024. Coba dibuka.
Coba dibuka ya. Ingat ya, di dalam Kristen tidak boleh cerai kecuali karena berzina. Nah, jumlah perceraian di dalam agama Kristen tahun 2023 atau 2024. Kita lihat berapa orang berzina di Kristen selama setahun. Yang terdata ya. Oke. Di Kristen tidak boleh cerai kalau bukan karena Di zina. Nah, kita Indonesia lihat berapa yang cerai, tingkat berapa yang perceraian berzina secara dalam umum tahun tinggi kemarin di Kristen. 35%. 35% dari total pernikahan berakhir dari dengan Kristen. perceraian. Ya. Dan mayoritas terjadi pada pernikahan di bawah 5 tahun. Beberapa penyebab umum perceraian yang juga relevan bagi umat Kristen adalah ketidaksetiaan, pertengkaran, dan masalah keuangan. 35%. Berarti berapa angka orang bercabul di Kristen setiap tahun? Berapa pencabulan di Kristen setiap tahun? Berapa persinahan di Kristen setiap tahun? Kamu ya. Jaringan terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Tuh, baca pedofil tuh. ya, itu Ya, memiliki 70.000 puncaknya yang menghasilkan 70.000 pengikut. laporan intelijen yang dikirim ke polisi di 30 negara. Di Inggris, di Belanda, semua ya, Australia, Italia, Kanada, Selandia Baru, dan Thailand. Di Indonesia tidak melakukan itu karena malu-malu. Sudah apa Karena belum? Indonesia mayoritas Islam, mayoritas Ya, di Indonesia, jadi ya. Kristen tidak mau terlalu berani. Sudah apa belum? Kan Jangan sudah- menghibur. Iya, jangan menghibur diri gitu toh. Aku bilang Kita tadi, itu- ketika enggak, misalnya kita ambil Bang, angka Bang. 100 pelaku, mungkin 10 dari pondok pesantren, 90-nya dari kalian. Apa tidak? Apa tidak? Ini buktinya tuh. Di luar negeri nih, Bang. coba lihat. Iya. Tuh, di luar negeri Kita coba kamu lihat faktanya. Kita lihat faktanya. Lagian di agama Kristen itu tidak ada syarat sah nikah. Tidak ada nikah di Kristen. Yang ada kawin. Di Islam ada kan? Di Kristen itu persyaratan nikah? tidak ada nikah. Yang ada kawin. Persyaratan nikah Mana ada. faktanya? Mana faktanya? Saya di kampung saya pesantren ada ratusan pesantren, tidak ada kejadian itu. Cuman kalau ada kasus satu persatu itu manusiawi, itu oknum. Iya. Itu oknum. 230. Tetapi di dalam agama Anak yang dilecehkan. Bang, kamu, satu, Di, tidak ada Bang. syarat sah nikah. Bang. Kedua, tidak ada batasan di agamamu, tidak ada batasan usia pernikahan. Di agamamu tidak ada batasan laki dan perempuan. Itu di agamamu. Di agamamu semua boleh, tidak ada yang haram di agamamu. Bang. Laki sama laki boleh di agamamu. Perempuan sama Sabar. perempuan boleh di agamamu. Bahkan dengan binatang pun bisa. Itu fakta. Sabar, Bang, sabar. Kamu tidak Iya. kasih data sedikit pun. Iya. Jadi penduduk Indonesia 80 sekian persen dibanding 6%, ya pasti kecil lah kalau dari kalian. 6% coy. Kami 87% dibandingkan yang 6%. Yang 6% aja dalam setahun itu mereka bercerai karena bersundal, itu berapa? Sudah. Jaringan. Kok 8 Anda mendengarkan ada begitu, itu wajar, kami mayoritas di sini. Nah, sedangkan nilai kalian hanya 6% aja. Pencabulan dan perceraian di mana-mana Iya, terdengarkan. Saifuddin Ibrahim sang penghujat bersina, Agatha bersina, pendeta yang ketahuan ada tai lalat di nonotnya bersina. Siapa lagi? Ya. Mana lagi? Ayo. Sudah Malu sudah apa dia. belum? Kasihan dia, Sudah Wak. apa belum? Kasihan dia, Wak. Sudah apa belum? Kasihan dia, Wak. Sudah apa belum? Apa yang kamu ingin Boleh katakan? saya Apa yang tanggapi ingin kau tidak? katakan? Kamu ngomong apa? Bang,
berita. Nah, silakan, silakan. Berita, kenyataan yang di televisi itu Berita, mayoritas kenyataan. kiai melecehkan santrinya. Iya, kami 86% coy. Iya, Kami 86%. 86%. Makanya, Kami ya, 86%. Lah, ya. Dan itu begitu. oknum. Tidak Berarti- sama di dalam agamamu. Memang perintah pencabulan. Berarti kalau Memang ada mayoritas perintah untuk bersundal di ajaranmu. Ajaranmu memang ada bersundal perintahnya. Kalau di begini, Islam ada yang melakukan itu, berarti itu oknum. Itu bukan ajaran agama. Sedangkan di agamamu itu memang perintah. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan atau menantumu kalau mereka berzina, mereka bersundal. Lahirkanlah anak-anak sundal. Itu perintah di dalam agamamu. Marilah kita menikmati sampai pagi karena suamiku lagi dalam perjalanan. Itu perintah dalam agamamu. 87% Islam di Indonesia. Bandingkan yang cuma 6%. Lalu Anda ingin menghujat Islam karena ada kejadian seperti itu. Nah, itu angka perceraian. Apa itu namanya itu? Di Kristen dilarang bercerai kalau tidak karena berzina. Ayo. Lina Tidak Jaya, seorang misionaris, anak Tuhan, gembala suci. Ayo. Melakukan perzinahan kepada berondong. Itu yang nampak di permukaan. Tidak nampak di permukaan. Kenapa? Karena memang sudah jadi kebiasaan. Kalau di Islam terjadi hal begitu, langsung panas, langsung tersebar. Karena kok bisa ya? Kok bisa kak? Kok bisa ya? Kan ini Islam, kok bisa terjadi seperti itu? Orang semua heran, maka menjadi pusat perhatian. Tapi kalau yang terjadi di tengah-tengah kalian, itu mah biasa aja, itu hal lumrah, bukan lagi hal yang mengagetkan. Tapi kalau Islam yang melakukan, wow, seketika naik ke puncak. Kenapa? Karena itu tidak terbiasa, karena bukan ajaran Islam. Tapi kalau di agamamu melakukan hal seperti itu sudah satu paket, coy. Jadi orang sudah tak kaget lagi. Contoh misalnya, ada manusia bisa berbicara. Kaget nggak orang ketika ada orang manusia bisa berbicara? Kaget nggak? Nggak kaget. Nggak kaget. Tapi seketika ada ayam yang berbicara, orang seluruhnya pasti kaget. Karena menyalahi kodrat. Islam kodratnya itu la taqrabuz zina, tidak boleh berzina. Tiba-tiba ada yang berzina, maka kaget seluruh dunia. Wajar kalau tersebar isu-isu atau informasi-informasi ada persinahan atau ada pencabulan, karena Islam tidak sepaket dengan ajaran seperti itu. Tapi kalau dalam agamamu ada kayak begitu, itu sudah terbiasa, bukan hal baru. Karena kenapa? Media-media barat itu dari saya kecil selalu mempertontonkan aurat, selalu mempertontonkan hal-hal vulgar, selalu mempertontonkan hal cabul. Artinya dalam konsep keagamaanmu berdasarkan pemeluknya, hal pencabulan itu adalah makanan siang dan malam. Oke? Betapa banyak pendeta, pastor yang kesandung kasus-kasus seperti itu. Lihat piti-piti saya. Oke? Jadi saudara-saudara, tadi anak itu karena sakit hati melihat kesempurnaan Islam, iri dengki, jadi mencoba untuk melakukan penipuan-penipuan dengan memutarbalikkan fakta yang ada di lapangan. Islam 86%. Ketika kemudian ada yang terjadi hal sedikit menjadi riak, pasti menjadi besar. Tapi kalau di mereka hal seperti itu terjadi, nah itu makanan sehari-hari kok. Begitu Jongana. Oke, silakan dilanjut lagi. Saya tunjukkan satu ini ya Bang ya, boleh ya? Silakan. Ya, nah ini ceritanya nih Islam ya, yang menikah dengan ini nih. Seorang pria Australia bernama Jogus menikahi anjing peliharaannya. Bah. Nah, ini kira-kira bagaimana? Bah. Ya, mungkin karena segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Itu ada di Korintus ya? Korintus ya Bang? Oh gitu ya, oke. Iya.
Ben, Dalil. kita nggak yang khusus, Sedangkan orang yang melakukan persinahan tertulis dalam kitab suci, masa kita nggak bisa melakukan? Tuh buktinya ada. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku tak ada di rumah, lagi dalam perjalanan panjang jauh. Masa dalam kitab suci bisa? Masa kita nggak bisa praktekin? Bisa dong. Jadi yang sopanten. Nah, kalau di Islam ada melakukan seperti itu, mana dalil pembenarannya? Nggak ada. Di Islam nggak boleh. La taqrabu zina, jangankan berzina, mendekati zina saja itu nggak boleh. Kalau kita berbicara mengenai hukum Islam. Nah, kalau di Kristen, syarat sah nikah saja nggak ada di Kristen. Batasan wanita dinikahi ada nggak batasannya? Wanita di Kristen dinikahi nanti minimal usia sekian. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan bilangan yang tadi kalau mereka gunakan sama seperti perpuluhan, kitabnya Yahudi dipakai sebagai dasar pijakan pemungutan uang di gereja, maka dia juga bisa menggunakan data bilangan 31 itu. Kenapa tidak? Iya, siang. Kenapa tidak? Perpuluhan dari hukum Yahudi itu adalah hukum untuk Lewi, mereka gunakan. Katanya sudah dibatalkan, tapi perpuluhan masih dipakai. Berarti bilangan 31 juga bisa mereka pakai. Saya sapa boleh Bang? Lanjut. Saya asar dulu, Dek. Silakan di ini. Aduh. Udah Asar dulu saya. Lah, kan kita waktunya sama. Enggak Bang, di Medan kan jam 3:30. Iya kan? Jam 3. Di Medan 3:30 Bang. Masa Medan asar 3:30? Iya, di sini 3:30. Oh gitu. Oke lah kalau begitu. Lanjut aja dulu. Oke. Beni Panjaitan. Selamat siang, Bu. Sore. Oh, sore. Agama apa, Dek? Saya Kristen. Oh, ya, silakan ditanggapi tadi dari narasi Bang Zuma. Saya baru naik sebenarnya lihat judulnya ini. Lalu soal yang berzina itu tuh kan nggak ada perintahnya yang marilah kita itu kan yang di Amsal. Itu kan bukan perintah, tetapi itulah kejahatan manusia. Perintah yang pergilah kawinilah seorang wanita pesundal kan perintah. Ya, tapi kan itu ya betul itu, tapi khusus kepada Nabi Hosea, bukan perintah kepada seluruh makhluk. Gitu ya. Khusus kepada Hosea. Tetapi yang marilah kita memuaskan itu kan itu bukan perintah, tetapi adalah perbuatan jahat manusia yang diceritakan oleh Alkitab. Gitu. Alkitab menceritakan bagaimana manusia itu berbuat jahat, tetapi itu kan dikecam oleh Tuhan gitu. Ya, sebentar. Akang, monitor Akang. Monitor. Akang. Yuk. Akang apa dulu, kasih saya waktu dulu 10 menit. Apa? Akang lanjut dulu bentar. Di sini lagi ajan, Bunda. Oke.